Pemusnahan barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebanyak 117 perkara dari Januari hingga Oktober 2023 ini, diantaranya narkotika 70 perkara, oharda orang dan harta benda 30 perkara, dan tindak pidana umum lainnya dengan jumlah sebanyak 17 perkara. Pemusnahan berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Siak, dimusnahkan dengan cara di blender, dibakar, dan dihancurkan. Kepala Kejaksaan Negeri Siak Tri Anggoro Mukti mengatakan banyak faktor timbulnya kriminalitas di Kabupaten Siak dan kasus yang menonjol terkait orang dan harta benda seperti maraknya pencurian dan tentu ini menjadi tanggung jawab bersama. Kita hari ini pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, kita pihak Kejaksaan Negeri Siak melakukan pemusnahan barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari kurun waktu dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2023. Kalau data yang dapat saya sampaikan, perkara yang masuk di Kejaksaan Negeri Siak dari pihak penyidik kepolisian, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Januari sampai Oktober 2023 itu sejumlah 419 perkara. Berkas perkara yang dinyatakan lengkap atau P21 sejumlah 387 perkara. Dengan kategori yang pertama, orang, harta, dan benda, itu termasuk tindak pidana baik itu pencurian, tipu gelap, penganiayaan, dan pembunuhan, sejumlah 210 perkara. Sedangkan terkait keamanan ketertiban umum yang dalam kategori ini ada judi, pengeroyokan, cabul, kehutanan, dan perkara lainnya, sekitar lebih kurang 87 perkara. Sedangkan narkotika sejumlah 122 perkara. Kalau kita melihat tren perkembangan seperti ini, berarti kejahatan-kejahatan yang menonjol khususnya di Kabupaten Siak itu menyangkut orang, harta, dan benda. Kalau di daerah lain kita lihat tindak pidana yang menonjol itu baik di kabupaten atau di kota-kota besar itu menyangkut narkotika, penyalahgunaan narkotika. Nah, kalau oharda ini kan yang menjadi korbannya kan orang, harta, dan benda, baik itu pencurian atau apa. Berarti kita harus lebih meningkatkan kamtipmas kita, keamanan ketertiban masyarakat, persoalan-persoalan yang di dalam masyarakat. Nah, ini harus kita lebih waspada lagi. Ini merupakan persoalan-persoalan kita bersama, seperti tadi saya sampaikan. Banyak faktor yang menjadi timbulnya tingkat kriminal ini bukan hanya dari Apgakum saja untuk mengatasi atau menekan angka kriminal ada di Kabupaten Siak. Faktor mungkin dari faktor pendidikan juga, keterampilan, pendapatan, pekerjaan, kemiskinan juga, usia, keluarga, dan lingkungan. Menjadi konsen kita bersama ini. Banyak perkara-perkara cabul di Kabupaten Siak. Menjadi introspeksi diri kita juga semuanya. Kota Siak ini yang terkenal kota layak anak, tetapi perkara-perkara seperti itu sangat tinggi ya. Ini yang menjadi harus konsen kita bersama. Bukan hanya tugas aparat penegak hukum, jadi kita harus bersama-sama baik OPD, pemerintah Kabupaten Siak melihat persoalan ini secara dengan data ini ada apa dengan Siak ini ya. Berarti Siak ini kondisinya ketertiban keamanannya lagi ada apa-apa. Jadi harus menjadi timbul pertanyaan bagi kita. Ada persoalan apa? Persoalan yang serius dalam hal ini. Jadi saya harapkan semua stakeholder, baik itu masyarakat, mahasiswa, makanya pada saat pemusnahan barang bukti ini kita mengundang semua elemen, ada dari mahasiswa, ada dari Forkopimda, ada OPD juga, ada dari organisasi kemasyarakatan, ada Dewan Kesenian juga kita undang, sehingga persoalan ini kita pikirkan bersama bagaimana kita menekan angka kriminal itu. Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman yang turut hadir bersama Forkompimda Kabupaten Siak lainnya dan perwakilan organisasi di Kabupaten Siak mengatakan bahwa dengan meningkatnya kasus-kasus pencurian di masyarakat perlu dilakukan upaya pencegahan dan menjadi perhatian dari OPD terkait untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kita tadi sudah mendengar bahwa dalam acara pemusnahan barang bukti ini disebut ada beberapa semacam tugas-tugas tambahan lah ya, PR bagi kita sebagai pemerintah daerah kabupaten, dikarenakan adanya perkembangan kasus-kasus untuk pencurian yang berhubungan dengan kemasyarakatan ini sangat meningkat, dikarenakan
hal ini tentu kita harus melakukan suatu upaya-upaya ya untuk pencegahan itu. Nah, mungkin kembali kita meminta kepada OPD-OPD terkait, ya misalnya tadi untuk Siak adalah Kabupaten Layak Anak ya tingkat utama. Nah, ini tentu kita tidak ingin juga kejadian-kejadian yang terkait dengan pelecehan anak-anak ya, pelecehan seksual terhadap anak-anak yang di bawah umur ini kan banyak terjadi. Nah, ini mungkin nanti menjadi perhatian kita, OPD terkait, khususnya di sini ada OPD terkait BP3AKB, kemudian bagian hukum, supaya ini menyikapi ya, menindaklanjuti dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mensosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat kita itu mendapat pemahaman, mendapat pengetahuan bahwa bagaimana caranya kita mensinergikan antara Kabupaten Layak Anak dengan kejadian-kejadian terhadap anak. Nah, ini mungkin PR-PR kita terhadap terhadap OPD terkait, kemudian pada camat juga ya. Nah, sebenarnya kalau menurut kami pemerintah daerah ini sudah cukup banyak ya, sudah cukup banyak memberikan perhatian, namun mungkin agak perlu kita tingkatkan lagi. Ya. Pemusnahan barang bukti di Kejaksaan Negeri Siak ini seperti narkotika jenis sabu, ganja, tanaman ganja, ekstasi, handphone, meja judi yang merupakan barang bukti sisa pengujian lab yang telah diajukan di persidangan. Tim Liputan mengabarkan.